Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Saya peserta PKDP tahun 2020. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Masih mau tambah lagi liburnya? Nanti libur panjangnya setelah selesai kuliah saja ya. Nanti kalau sudah selesai semua persoalan perkuliahan, baru kita libur panjang ya. Oke, baik. Agar perkuliahan ini lebih berkah, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Fitra, oke, silahkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensinya di Lentera. Oke? Oke. Oke, sudah semua absen? Iya, Ibu. Oke, alhamdulillah sekarang kita anak-anakku semua sudah berada di tahap semester akhir perkuliahan ya. Bagaimana kabar hafalan juz 30-nya? Oke, tidak apa-apa ya, itu semua adalah proses. Tapi ingat, jangan lupa untuk menyetor hafalannya ya. Ingat, karena waktu itu terus berputar ya. Jadi waktu itu tidak menunggu anak-anak itu rajin dulu ya. Jadi harus tetap memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, selanjutnya berarti sekarang sudah mau masuk di tahap menyusun skripsi ya. Untuk menyusun skripsi otomatis anak-anak itu semua harus mencari ide atau topik terkait masalah kesehatan yang akan diangkat dalam mata kuliah dalam skripsinya ya. Oke, untuk melihat masalah-masalah kesehatan, kita akan melihat masalah kesehatan di dalam mata kuliah pembangunan sektor kesehatan ya. Sekarang kita akan masuk dalam mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Ada yang masih ingat apa itu kesehatan? Oke, silahkan Miftah. Baik, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomi dan sosial. Oke, baik sekali ya. Jadi kesehatan itu adalah keadaan sehat jasmani rohani kita ya, bukan hanya dari segi fisik saja, tetapi juga keadaan lingkungan kita. Oke, baik. Jadi kesehatan itu adalah keadaan sehat jasmani dan rohani kita ya. Oke, ada yang tahu apa kira-kira yang ada di pikiran anak-anakku sekalian terkait pembangunan? Silahkan scan barcode di atas ini, kemudian sebutkan satu kata terkait pembangunan. Oke, jadi tujuan mata kuliah kita dalam mata kuliah pembangunan kesehatan yang pertama adalah memahami pengertian pembangunan sektor kesehatan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang pentingnya pembangunan sektor kesehatan, apa-apa saja tantangannya, kemudian arah pembangunan sektor kesehatan itu kemana, kemudian bagaimana mengukur indikator pembangunan kesehatan masyarakat, dan strategi apa untuk pembangunan sektor kesehatan. Oke, jadi nanti anak-anakku setelah mata kuliah ini sangat linear buat adik-adik sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, karena ketika adik-adik turun ke masyarakat, adik-adik akan dituntut untuk memahami bagaimana cara kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apa yang ada di pikiran adik-adik terkait pembangunan? Oke, silahkan.
suatu proses perubahan ke arah lebih baik dilakukan secara cepat dan Oke, baik sekali ya. Oke, jadi betul ya yang dikatakan temannya tadi. Jadi pembangunan ke sektor kesehatan itu adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi tujuan utama dalam pembangunan sektor kesehatan itu adalah meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, karena menjaga kesehatan itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Oke, silakan Fitra. Oke, jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 ditekankan bahwa janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya bahwa rawatlah dirimu, rawat tubuhmu, pikiran dan jiwamu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak. Oke, selanjutnya Ibu mau satu persatu sebutkan apa saja sih tantangan-tantangan yang ada di dalam sektor kesehatan? Coba dimulai dari sebelah kanan. masalah sektor kesehatan itu masalah kesehatan kekurangannya tenaga kesehatan Oke, selanjutnya. selanjutnya data biaya Oke, di sebelahnya. kesehatan Oke, kenal itu oke. Di sebelahnya. Oke, di sebelahnya. Oke, terakhir. Oke, baik sekali. Oke, jadi pada kelompok umur dewasa, penyakit tertinggi adalah penyakit TB. Kemudian pada lansia, hanya 13% lansia yang sehat dan dapat menjalankan aktivitas. Artinya bahwa hanya 13% lansia yang produktif, ya. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, pemerintah membuat strategi yang dituangkan dalam arah pembangunan kesehatan dalam visi misi Presiden 2025 sampai 2029. Tujuannya adalah menuju Indonesia emas yang tertuang dalam 8 misi Astacita, kemudian 8 program Quick Win dan 17 program prioritas, di mana di dalam misi keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Di dalamnya itu termasuk adalah sumber daya manusia kesehatan, ya. Kemudian pada program kedua dalam program Quick Win itu adalah program yang cepat dirasakan efeknya bagi masyarakat. Jadi program keduanya yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun. Kemudian membangun rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten. Kemudian pada program ketujuh dalam program prioritasnya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan meningkatkan program BPJS dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat. Oke, jadi setelah keluar dari kampus ini, anak-anakku sekalian akan masuk ke dunia kerja. Mungkin saja suatu saat nanti ada yang menjadi kepala puskesmas, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi menteri kesehatan misalnya, ya. Jadi anak-anakku akan
keluar menghadapi masyarakat dari berbagai macam latar belakang, ya, dari berbagai macam agama yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Jadi anak-anakku harus membawa bukan hanya ilmu yang Anda dapatkan di sini, tetapi juga etika. Bagaimana Anda bersikap sesama, tidak jadi Ibu harap ketika Anda turun ke masyarakat, Anda harus bisa beretika dengan baik, ya. Jadi harus saling menghargai pendapat, tidak menyudutkan satu sama lain, tidak rasis terhadap satu hal dan sebagainya. Oke, jadi di dalam moderasi dalam profesi kesehatan kita nanti, anak-anak itu akan dituntut untuk profesional, ya. Profesional tapi tetap manusiawi, ya, betul ya. Kemudian ilmiah tapi tetap beretika. Kemudian melayani semua tanpa memihak, ya. Kemudian taat beragama tapi tidak memaksakan orang lain, ya, untuk beragama sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian bijak, ya, bijak dalam menghadapi perbedaan dan tetap berpihak pada kebaikan bersama. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Ibu kasih kuis. Oke, silahkan Fitra. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang apakah puskesmas itu termasuk pembangunan sektor kesehatan? Seberapa penting ini puskesmas sebagai pembangunan sektor kesehatan? Saya ingin masih tanyakan. Baik sekali ya pertanyaan dari Ananda Fitra. Jadi puskesmas itu sangat penting untuk pembangunan sektor kesehatan. Bagaimana caranya? Dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di puskesmas, ya, meningkatkan sumber dayanya, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di dalam, dan meningkatkan terkait teknologi kesehatannya supaya pelayanan bisa lebih cepat dan masyarakat juga bisa lebih cepat ditangani sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa puskesmas itu sangat penting, ya, untuk pembangunan sektor kesehatan karena puskesmas itu merupakan vaskes tingkat pertama yang akan dituju oleh masyarakat ketika mengalami keluhan terkait kesehatannya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti sekarang kita akan games, ya. Gamesnya dalam bentuk kuis. Baik, sebelum kita mulai kuis, silahkan siapkan handphonenya masing-masing, kemudian scan barcode di atas ini. Oke, silahkan join. Ada kendala? Aman? Oke, jadi peraturannya jangan melihat jawaban dari temannya, ya. Kemudian kuisnya dikerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, baru satu orang yang masuk. Oke, jika semuanya sudah masuk, mari kita mulai. Siapa yang akan menjadi juara? Oke, skor tertinggi adalah dicapai oleh Miftah. Oke, banyak yang 100% ya. Oke, ini semua jawabannya.
Yang benar. Oke, jadi berdasarkan hasil dari kuis berarti anak-anak sudah paham terkait materi yang Ibu ajarkan untuk hari ini, ya. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih tugas, Ibu minta setiap individu mencari salah satu masalah kesehatan, kemudian buat strategi apa yang adik-adik, anak-anakku sekalian tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Ibu harap bisa dikumpul malam ini jam 10 malam paling lama, ya? Bisa? Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa pembangunan sektor kesehatan itu merupakan upaya pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya. Kemudian kita sudah belajar apa-apa saja sih tantangan dalam pembangunan sektor kesehatan itu. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut kita bisa melihat dari arah pembangunan pemerintah yang ditampilkan tadi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ibu akhiri untuk perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.